Perolehan emas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja masih akan terus bertambah. Ada sejumlah cabang olahraga yang unggulan dan juga berpeluang memberikan emas untuk Indonesia di menit-menit terakhir SEA Games digelar di tahun 2023. Cabang olahraga apa saja itu dan bagaimana persiapan para atlet kita di Kamboja untuk bertanding dalam laga-laga final di SEA Games ini, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Chief the Mission Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2023, Lexindo Hakim. Kita akan sapa Pak Lexindo. Ada kabar baik terus untuk Indonesia. Kami ingin konfirmasi lagi, sampai dengan saat ini sudah berapa emas yang dikumpulkan oleh Indonesia? Ya, selamat siang Indonesia. Salam sehat buat kita sekalian. Alhamdulillah 15 menit atau 20 menit yang lalu kita berhasil sementara menggenapkan menjadi 72 emas. Dan sampai hari ini dan juga besok masih ada potensial beberapa putaran atau partai final yang sekiranya Indonesia ikuti, sehingga secara realistis kita harapkan bisa ada medali emas juga yang bisa kita raih sampai besok penutupan closing ceremony seperti itu, Mas. Baik, sudah ada 72 emas, berarti ada tambahan 2 lagi dari informasi yang kami dapatkan tadi. Kemudian apakah ini sudah diketahui oleh Menpora atau Presiden, Pak Lexindo? Gimana, Mas? Apakah sudah dilaporkan kepada Menpora dan juga Presiden, tanggapannya gimana setelah melampaui dari target yang diberikan? Oke, sebenarnya kita juga tidak bicara angka, artinya 70, 75 atau 80 emas sebetulnya tidak menjadi patokan, cuman di sini adalah pembuktian bahwa kami tim CDM dengan seluruh stakeholder yang hadir bersama atlet dan kontingen, mereka telah berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk atas nama bangsa Indonesia atau mengharumkan nama bangsa seperti itu. Jadi kita mengalir saja, berjuang, jangan kalah sebelum bertanding. Dan masih ada 2 hari, tentunya harapan-harapan itu masih bisa kita perjuangkan meraih tambahan-tambahan medali emas seperti itu, Pak. Tentunya kita harus mendukung semua atlet kontingen Indonesia di SEA Games 2023 ini. Tadi Anda katakan masih ada 2 hari dan cabang olahraga apa saja yang berpeluang untuk memberikan medali lagi kepada Indonesia ini? Sampai besok itu masih ada, kita harapkan masih ada e-sport, masih ada judo, masih ada taekwondo, masih ada wrestling, masih ada gulat, masih ada jet ski, dan tentunya kita masih harapkan pesta pora, pesta juara ketika timnas Indonesia sepak bola meraih emas besok malam seperti itu. Baik, tentunya ini ada banyak sekali cabang olahraga yang masih ditunggu. Tapi kami juga ingin tahu sebenarnya kondisi para atlet, mentalitasnya seperti apa di Kamboja. Pak Lexindo, tapi tahan dulu karena kita akan bahas tentunya usai jeda pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang karena kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Lexindo Hakim yang merupakan Chief the Mission Kontingen Indonesia untuk SEA Games. Pak Lexindo, kini kan SEA Games sudah memasuki detik-detik terakhir, 2 hari akan selesai. Seperti apa kondisi para atlet nanti, Pak, terutama yang masih akan bertanding di 2 hari ke depan? Hasil pantauan kita tentunya atlet dalam kondisi baik, dalam performa terbaiknya, dalam peak performa, tentunya mereka siap bertanding sampai berakhirnya SEA Games di sini. Jadi alhamdulillah semua kontingen atlet official termasuk dari tim CDM sendiri semua dalam keadaan baik dan lancar. Seperti itu, Mas. Baik, harus optimis dan semua atlet dalam keadaan prima. Karena sebelumnya kami juga mendapatkan informasi, Pak Lexindo dan juga pemirsa, karena penyelenggaraan SEA Games 2023 di Kamboja ini banyak menuai sorotan. Ada sederet kejadian kurang menyenangkan yang harus dirasakan oleh kontingen Indonesia selama SEA Games berlangsung. Kamboja kemudian dinilai kurang siap sebagai tuan rumah. Ada serangkaian perlakuan yang tidak menyenangkan bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2023. Termasuk tadi terakhir informasi yang kami dapatkan, juga ini di cabang bulu tangkis yang nanti kita akan masuk ke semifinal. Ini ada juga kecurangan yang dilakukan oleh tuan rumah Kamboja. Pak Lexi, ini bagaimana para atlet kita menanggapinya dan juga dari Indonesia menanggapinya? Menanggapi yang mana, Mas? Terkait dengan ada beberapa hal tidak menyenangkan termasuk juga di bulu tangkis di mana Kamboja diduga ini ada atlet yang diselundupkan seperti itu dari China, dari Tiongkok. Seperti apa? Ya, kalau saya tidak dalam mengomentari hal seperti tadi ya. Saya CDM ini
mencoba memastikan seluruh atlet, ofisial, ketika mereka nginap, mereka dapat makanan, transportasi semua terkendali. Bahwasanya adanya kekurangan ataupun keterbatasan dari panitia penyelenggara sampai hari ini segala kekurangan atau keterbatasan tertentu, keterbatasan tersebut selama kami sampaikan dan menyampaikan apa yang perlu diperbaiki, sampai hari ini panitia di Kamboja cukup sigap dan cukup cepat memperbaiki hal itu. Jadi saya rasa hari ini kita harus bersyukur dan kita juga harus jaga psikologis dari seluruh atlet kita untuk lebih memikirkan bagaimana kesiapan mereka untuk bertanding seperti itu, Mas. Jadi mohon maaf kami tidak lebih dalam lagi mengomentari apa keterbatasan yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan sampai hari ini, kalaupun ada keterbatasan, tentunya pasti akan yang pertama melakukan protes ataupun menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu sehingga segera mendapatkan solusi dan perubahan yang sangat signifikan seperti itu. Baik, Pak Lexi, tapi dengan adanya keterbatasan itu ini tidak memengaruhi mentalitas atlet kita, Pak, ya, di sana, Pak, ya, atau bagaimana? Ya, Indonesia mentalnya cukup baik, Mas. Saya rasa dengan mental kita, Indonesia Raya, dengan keberanian, sampai hari ini kita lihat apresiasi dan perjuangan dari adik-adik kita lihat tantangan ataupun semangat yang diberikan oleh Presiden untuk melampaui dari yang sebelumnya, dibuktikan oleh teman-teman, oleh mereka. Kita apresiasi dan kita terima kasih banyak kepada mereka, dan kita saling jaga. Masih ada 2 hari, masih ada atlet-atlet kita yang masih bertanding dan berjuang meraih medali emas. Dan kalau boleh kita tambahkan ketika semangat yang diberikan oleh Presiden terkait tambahan medali sebelum SEA Games di Vietnam yang lalu, tentunya tahun ini Indonesia juga akan berulang tahun yang ke-78, ya mudah-mudahan setidaknya kita bisa mendapatkan 78 medali emas atau lebih seperti itu. Melihat masih ada 2 hari dan masih ada puluhan cabur yang masih akan kita pertandingkan di laga final. Angka yang sangat cantik sekali, 78, sesuai dengan usia Indonesia di tahun ini. Tentunya mentalitas atlet juga sudah teruji sehingga bisa melampaui batas dari yang sudah ditargetkan Presiden dan juga Menpora. Terima kasih Lexindo Hakim, Chief the Mission Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2023. Selamat bertugas kembali dan juga kita doakan yang terbaik untuk seluruh atlet Indonesia yang berada di dalam SEA Games.